gue bisa lihat tanda kematian dari gue SMA. Gue bisa tahu kapan orang akan mati. Lebih banyak kematian, lebih subur. Film ini diawali dengan Sienna yang sedang berada di sebuah halte bis di malam itu. Dia disapa oleh seorang nenek tua yang menanyakan kepada Sienna kenapa dia belum pulang. Nenek tua itu pun pergi meninggalkan Sienna sendiri, dan tiba-tiba saja terlihat sosok penampakan anak kecil, dan tak lama kemudian Sienna melihat nenek tua itu harus mati tertabrak mobil truk yang melintas, dan film Aku Tahu Kapan Kamu Mati pun dimulai. Sienna seorang gadis yang rupanya mempunyai sebuah kemampuan. Jika Sienna bisa mengetahui tentang kematian seseorang, sebuah kemampuan yang selalu menghantui di setiap hari-hari yang Sienna jalani, sampai Sienna harus mengkonsumsi beberapa obat penenang. Dan masih di pagi yang sama, Sienna kedatangan Windy karena mereka akan pergi ke kampus. Hal ini dilakukan Sienna agar hidupnya berjalan dengan normal, setidaknya sampai dirinya tahu kapan dia akan mati. Hal ini coba ditanyakan Naya, temannya Sienna. Apakah Sienna masih selalu bermimpi buruk? Dan di saat yang bersamaan, ada seorang pria yang tiba-tiba saja meminta tolong kepada Naya. Saya ada perlu sebentar, saya mau bicara, Nay. Nay, tolong saya. Kata Laras, kamu bisa bantu? Naya yang rupanya dia adalah seorang dosen. Naya sedang memberikan materi kuliah tentang penjelasan Thanatos, atau setiap manusia mempunyai insting kematiannya sendiri. Apa yang Freud bilang, sebenarnya semua manusia memiliki insting kematian. Atau yang disebut dengan Thanatos. Dan setelah jam kuliah selesai, Sienna mengeluhkan kepada Naya, dia selalu takut jika dia melihat tanda tentang kematian seseorang. Tiap kali ngelihat tanda kematian di orang, itu rasanya kayak ingatan yang terus menempel. Melihat hal ini, Naya memberikan sebuah buku yang menjelaskan tentang persepsi kematian. Sembari Naya mengingatkan jika Sienna harus tetap rutin meminum obat dari Dr. Feli. Perbincangan mereka pun terhenti ketika Naya menerima telepon dari seseorang yang menagih janji dari Naya. Katanya bisa bantu kita. Kamu egois. Kamu pikir kamu bisa lari dari kematian. Kamu juga bagian dari kita. Dan di tempat yang lain, Rio, Windy, serta Sienna, di malam itu, mereka sedang mengerjakan tugas kuliah. Rio yang merekam aktivitas belajar mereka, membuat Windy menjadi risih atas perilaku dari Rio ini. Lalu sementara itu, di toilet terlihat seorang pria yang tadi meminta tolong kepada Naya. Dia merasakan hal yang aneh di dalam dirinya, dan tiba-tiba saja terlihat sosok penampakan yang sedang berdiri di belakang pria ini. Dia sangat ketakutan dengan apa yang terjadi. Dirinya mencoba pergi dari toilet itu, dan tiba-tiba saja dia melihat sosok boneka sawah. Sementara itu Sienna dan teman-teman mendengar keributan di arah luar. Mereka pun menuju ke sana, dan melihat si pria yang tadi sedang berdiri di salah satu lantai kampus. Semua orang di sana meminta pria ini untuk turun. Namun naasnya, dia justru melompat dari atas gedung, dan tak lama dari kejadian polisi datang untuk membawa jasad pria malang ini. Naya melihat kejadian ini dari jauh, dan dia tiba-tiba pergi meninggalkan lokasi kejadian. Hal ini dilihat oleh Sienna. Dia langsung menyusul Naya. Sienna bertanya tentang si pria malang itu, namun Naya menjelaskan jika dirinya bukan siapa-siapa. Sienna yang heran kenapa dia bisa mati, padahal Sienna tidak melihat tanda kematian pada pria itu. Kenapa aku nggak bisa lihat tanda kematiannya? Menurut kamu ini cuma soal kapan ngeliat orang lain mati? Bukannya itu yang kamu pengen, nak? Jadi orang biasa, kayak aku. Naya pada akhirnya meminta Sienna untuk keluar dari ruangannya, karena Naya saat ini sedang ingin sendiri. Lalu di hari berikutnya, Sienna kembali mencari Naya di kampus.
Namun salah satu dosen di sana mengatakan, jika Naya sedang cuti, karena dia akan mengantarkan jasad seorang pria yang kemarin malam tewas bunuh diri. Hal ini karena Naya rupanya mereka satu kampung dengan si pria malang tersebut. Melihat hal ini, Siena mengajak Rio untuk menyusul Naya di desa Rametuk. Rio yang sempat keberatan dengan rencana dari Siena ini, tapi Siena tetap bersikukuh pada rencananya. Gue bisa lihat tanda kematian dari gue SMA. Gue bisa tahu kapan orang akan mati. Siena bahkan menjelaskan jika dirinya bisa merasakan jika akan ada kesamaan nasib antara Naya dan si pria malang yang tempo hari tewas bunuh diri. Setelah mendengarkan penjelasan Siena, Rio dan Windy memutuskan untuk pergi menemani Siena menuju ke desa Rametuk. Dan sayangnya si supir hanya bisa mengantar sampai di pertigaan jalan menuju desa. Mereka sempat beristirahat di sebuah warung nasi. Di sini mereka ditawari makan oleh si penjual warung dan mengatakan kepada Rio, jika nasi dari desa Rametuk itu sangat enak. Mendengar desa Rametuk, Rio mengatakan jika mereka akan menuju ke sana. Hal ini membuat heran si penjual warung dan mempertanyakan niat Siena. Si penjual warung menjelaskan, mau ke desa Rametuk? Ya. Mau apa? Biasanya kalau lagi musim panen, desa di sana tuh ditutup, Mas. Ya Mas, takut tanahnya keinjak. Gak ilok. namun menurut salah satu pembeli, kabar itu belum pasti benar atau tidak. Tapi yang benar-benar pasti, nasi dari desa Rametuk itu sangat enak. Ceritaan dari warga sekitar tak menyurutkan niat Siena, Windy dan Rio untuk melanjutkan perjalanan ke desa Rametuk. Sampai pada akhirnya Siena, Windy, dan Rio tiba di sebuah tempat di mana para penduduk desa sedang melaksanakan pesta panen. Dan di sana mereka bertemu dengan Naya. Naya yang sempat bertanya kenapa mereka ada di sini. Windy menjelaskan jika Siena ingin bertemu Naya. Dan di saat yang bersamaan, datanglah Laras. Naya langsung mengenalkan Laras kepada Windy, Rio, dan Siena. Namun Laras justru malah mengingatkan Windy, Rio, dan Siena. Anak-anak murid aku di kampus. Ini bukan tempat wisata. Penduduk sini punya aturan. Di masa ritual ini nggak boleh ada yang keluar masuk desa. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba terlihat seseorang yang sedang mengendarai sepeda, dan dia sengaja menabrakkan dirinya ke pagar, yang membuat si pria malang ini harus tewas. Namun kejadian yang sebenarnya, hanya seorang anak kecil, yang terjatuh saja. Dia pun ditolong oleh neneknya. Dalam perjalanan menuju rumah Naya, Windy mempertanyakan kejadian tadi kepada Siena. Namun Siena tidak berkomentar apa-apa soal yang dikatakan Windy ini. Itu tadi dia benar nabrakin diri terus ketancap gitu kan kepalanya ya, lihat. Lo lihat kan? Hah? Akhirnya mereka pun sampai di rumah Naya. Di sana Windy kembali bertanya, apakah Naya ada di kampung ini untuk membantu penduduk desa di sini? Namun Naya tidak berkata apa-apa. Sampai pada akhirnya Laras mengatakan sesuatu tentang desa Rametuk. Warga di sini sampai sekarang masih takut kematian. Bahkan takut ketularan mau mati. Emang bunuh diri bisa menular? Win, udah ya. Ini bukan urusan kalian. Jadi Naya ada di desa ini untuk memberikan bimbingan konseling kepada penduduk desa tentang masalah bunuh diri. Meskipun hal ini tidak disetujui oleh ayahnya Naya, yang bertindak sebagai kepala desa. Terlebih, Naya kini membawa teman-temannya ke desa Rametuk. Namun Naya mendapat pembelaan dari Laras. Bapak jadi kepala desa selama ini membiarkan saja apa yang sudah Bapak tahu. Laras, tahun ini kita selamat. Biar mereka tentukan sendiri apa desa ini baik-baik saja atau tidak. Meskipun apa yang dilakukan Naya sepertinya sia-sia, bimbingan konseling gratis yang diadakan di balai desa sepi peminat. Namun di sini, Siena bertemu dengan Ratih. Dia adalah nenek dari anak kecil yang terjatuh dari sepeda tempo hari. Di sini Ratih menjelaskan kepada Siena. Oh,
baik-baik aja? Baik-baik saja, nggak apa-apa. Dia hebat, anaknya pinter banget. Kalau seandainya Bimo mau konsultasi datang. Nggak perlu. Bahkan Ratih di sini sampai menolak bimbingan konseling yang ditawarkan oleh Siena. Setelah dari sana, Laras menawari Siena dan teman-temannya untuk hadir di acara makan-makan menjelang panen yang akan diadakan nanti malam di balai desa. Dan tak lama kemudian tiba-tiba saja Windy merasakan keanehan yang terjadi pada dirinya. Ini kejadian yang sama dengan pria Malang yang tewas bunuh diri di kampusnya tempo hari. Dan benar saja, pada malam hari itu, Windy dengan tatapan kosong, dia memegang sebilah pisau. Windy pun tersadar ketika dia ditegur oleh Siena. Siena pada saat itu akan mengajak Windy untuk ikut ke acara makan-makan di balai desa. Namun Windy tiba-tiba dia menolak begitu saja dan lebih memilih menyendiri di rumah. Di saat Siena, Rio, Laras, dan Naya pergi menuju balai desa, di tengah-tengah perjalanan, Siena bertemu dengan Ratih yang tampak sedang mengurus Bimo cucunya. Sementara itu Windy yang merasa sendiri, dia mencurahkan perasaannya dengan membuat status di Instastory dan tiba-tiba saja Windy diserang oleh sosok makhluk goib. Lalu sementara itu, Siena bersama penduduk desa lainnya sedang menikmati makan malam di balai desa. Rio pada saat itu melihat Windy yang berlari penuh dengan ketakutan. Rio dan Siena mencoba untuk mengejar Windy yang terus berlari sampai menuju ke sebuah rumah. Rio dan Siena mereka masuk ke rumah itu untuk mencari Windy. Namun Windy tidak ditemukan. Justru di sini, Siena bertemu dengan sosok anak kecil. Ngapain di sini sendirian, Dek? Siena mencoba untuk melihatnya, dan ternyata dia adalah Bimo, cucu dari Ratih yang sudah tidak bernyawa. Dan saat yang bersamaan, Windy ada di sebelah Win, Siena. kenapa, Win? Lo gak apa-apa? Win! Jeritan dari Windy ini mengundang penduduk desa yang ada di balai kota untuk menuju rumahnya Ratih. Dan di sana Pak Kades menemukan Bimo yang sudah tidak bernyawa. Pak Kades menjelaskan kepada Ratih jika cucunya tewas karena bunuh diri. Namun Ratih tidak percaya dengan hal itu. Tapi tetap saja Bimo harus dibawa. Pepetenging ratri ingkang lenggah ingkang paring lat Dan dimakamkan sesuai dengan adat. Saat proses pemakaman berlangsung, Ratih terlihat sangat tidak ikhlas. Bahkan dia sampai berkata jika cucunya itu bukan tumbal. Hal ini menarik perhatian Siena. Dan tiba-tiba saja terlihat sosok kakek tua yang sedang menatap tajam ke arah Siena. Suasana pun semakin mencekam. Terlebih ketika Windy melihat sebuah tanda yang aneh yang muncul di tangannya. Windy yang melihat tanda tersebut, dia langsung teringat kepada sosok pria yang mati bunuh diri di kampusnya. Jasad Bimo pun dimasukkan ke dalam liang kubur. Sementara itu para peziarah mulai meninggalkan Ratih yang masih sendiri menangisi kepergian cucunya itu. Namun tiba-tiba saja setelah itu Windy menemui Siena di dalam kamar. Siena mengatakan kepada Windy, jika Windy ada masalah, dia bisa bercerita kepada Siena. Namun, Windy tidak menanggapi perkataan dari Siena itu. Windy masih fokus menyisir rambutnya. Siena mencoba mendekati Windy. Siena melihat makhluk goib di depan kaca. Di esok harinya, Pak Kades kembali memimpin ritual upacara persembahan hasil panen. Terlihat para penduduk desa yang bersukacita mengikuti acara itu. Hal ini membuat Rio menjadi heran, padahal baru saja kemarin mereka menguburkan Bimo. Lebih banyak kematian, lebih subur. Akhirnya mereka pun sampai di lubung padi. Pak Kades meminta para penduduk desa untuk mensyukuri hasil panen yang melimpah di desa Ramentuk. Dan sementara itu Rio mencoba mengabadikan momen ini lewat kameranya. Orang-orangan sawah itu bergerak seketika.
Keanehan pun dirasakan oleh Ratih. Di sana dia tiba-tiba melihat sosok makhluk gaib yang akan mendekatinya. Ratih langsung mengambil celurit untuk membela diri. Namun naas, Ratih malah menyembelih dirinya sendiri. Naya mencoba menghentikan kejadian itu, tapi Ratih sudah tidak tertolong lagi. Kejadian ini membuat Windy sangat tertekan. Windy memilih pergi meninggalkan rumah Naya. Sementara itu, ayahnya Naya. Percuma, Ras. Anak-anak itu sudah menginjak tanah di sini. Mereka tidak bisa keluar lagi dari sini. Windy yang mencoba meninggalkan desa. Dia hanya berputar-putar di dalam hutan. Sampai pada akhirnya, Windy ditemukan oleh Sienna dan Rio. Windy dibawa kembali ke rumah Naya. Sienna meminta Windy untuk beristirahat. Sementara itu, Rio dia kembali melihat rekaman video saat di lubung padi, di mana di sini Rio melihat jika Ratih mati akibat makhluk goib. Rio tampak tidak percaya dengan hal itu. Namun tiba-tiba saja Rio dalam pengaruh makhluk goib. Dia mengoreskan serpihan kaca ke mukanya sendiri. Namun aksinya itu dihentikan oleh Sienna. Dalam kepanikan, Rio mengatakan kepada Sienna jika ada sosok perempuan yang mendekatinya, dan semua kematian yang terjadi itu bukan akibat bunuh diri. Semua yang kalian bunuh diri, Dan di hari berikutnya Sienna melihat Naya yang sudah meninggal akibat bunuh diri. Sienna tampak terpukul dengan kepergian temannya tersebut. Sampai Sienna mencoba meminum obat penenang dalam dosis yang besar. Sienna tiba-tiba saja mendengar suara dengungan dan tiba-tiba saja Sienna harus mengalami fenomena retrokognisi yang membawa dirinya ada di masa lalu, di mana terlihat penduduk desa Ramentuk yang sedang menumbalkan salah satu warganya agar tanah mereka menjadi subur. Perempuan malang ini pun dijadikan orang-orang sawah demi memenuhi sebuah persembahan. Tampak ibunya dari perempuan ini sangat tidak bisa menerima. Dia pun melakukan persekutuan dengan setan, di mana ibunya bersumpah selama warga desa Ramentuk menikmati hasil panen mereka, maka akan ada warga desa yang akan mati satu persatu. Selama mereka masih menggunakan hasil panen, selama itu pula kematian akan mendatangi mereka satu persatu. Sienna pada saat itu bertemu dengan setan penunggu desa Ramentuk. Setan ini langsung menyerang Sienna pada saat itu, yang membuat Sienna di masa kini harus mengalami masa kritis. Rio dan Windy mencoba menyadarkan temannya itu, hingga pada akhirnya. Tapi kematian itu bisa dicegah dengan selalu berpikir tentang kebahagiaan. Setelah kejadian itu, Sienna mengatakan kepada Rio, jika yang terjadi di desa ini, itu semua bukan bunuh diri biasa. Bahkan Sienna mengatakan kepada Rio, jika dia bisa melihat sosok perempuan tersebut. Dan tak lama kemudian, Rio melihat Windy yang kembali sedang memegang pisau. Windy yang berteriak histeris dia pergi meninggalkan rumah. Rio mencoba untuk mengejar Windy, yang berlari menuju lumbung padi, di mana para warga desa sedang melaksanakan persembahan panen. Windy langsung menyalahkan para penduduk desa tentang apa yang sudah terjadi. Semua salah kalian! Sementara itu, Sienna yang akan mencoba untuk menyusul Windy dan Rio. Sienna harus kembali diganggu oleh sosok makhluk goib yang mencoba untuk membunuh Sienna di malam itu. Meskipun untuk kesekian kalinya Sienna berhasil lolos dari maut. Sementara itu para penduduk desa yang ada di lumbung padi, mereka semua mengalami kesurupan. Hal ini membuat salah satu penduduk desa menyalahkan Pak Rahmat, karena berkat ulahnya yang selalu memberikan tumbal di setiap hari panen, membuat desa ini terkena kutukan. Namun Pak Rahmat berdalih bahwa semua ini dilakukan demi kesuburan desa Ramentuk. Tanahnya, tapi bagaimana manusianya? Hah? Anak kamu sendiri mati, kamu nggak peduli. Sementara itu Sienna yang sudah tiba di lumbung padi, dia langsung mencoba untuk menyelamatkan Rio, yang terlihat akan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kekacauan di desa ini pun berakhir ketika Pak Rahmat selaku kepala desa,
dia menumbalkan dirinya agar semua warga desa bisa selamat.